hubungan dengan kementerian lembaga di dalam kewenangan yang Bapak miliki itu dipertajam, Ya, Pak. Pak. Harus berani, Pak. Coret, ini nggak setuju, ini nggak sesuai asta cita, nggak sesuai PJMN. Ya, Coret, ya. gitu, Pak. Gitu cara kerjanya, Pak. Jadi kita kerjanya dari hulu ke hilir. Ya. Di hulunya Bapak, ya. Di hilir, di bagian evaluasi kita bersama-sama Ya. dalam fungsi pengawasan DPR. Dan kalau saya coret-coret, Bapak tahu siapa yang ngadunya kemana? Ke teman-teman Bapak di komisi lain. Jadi nanti tolong kami dikawal juga kalau menghadapi teman-teman Bapak di komisi lain. Itu aja. Menjelang 2 tahun saya jadi menteri, saya pikir pekerjaannya tambah mudah. Bukannya tambah ringan, tapi tambah sulit. Saya kalau ditanya sama Pak Dolfi itu paling takut saya. Dulu saya takut sama Pak Turino, sekarang nggak enteng Pak Turino. Saya gini Pak Misbakum ya, saya terus terang menjadi Menteri Bappenas ini nggak pernah saya impikan dan tidak pernah saya bayangkan, tapi tiba-tiba saya harus duduk di sini dan harus menghadapi bapak-bapak dan ibu semua. Tapi inilah, mending saya bicara jujur saja. Daripada saya ngeles kiri kanan, saya bicara jujur saja. Kenapa saya berani terus jadi Menteri Bappenas? Karena ada bapak-bapak semua. Bapak ingat nggak dulu? Siapa yang paling menentang pertumbuhan ekonomi? Pak Haris Turino. Kalau kita mengatakan pertumbuhan ekonomi tinggi, dia bilang nggak bisa. Apa implikasi daripada pertumbuhan ekonomi rendah? Dan kenapa kok semua orang bilang pertumbuhan ekonomi rendah itu bagus? Pertumbuhan ekonomi rendah itu buruk. Tapi semua orang mengatakan pertumbuhan ekonomi kita ngarang, jelek kalau tinggi. Harusnya kalau jelek, kalau rendah itu jelek. Nah, itulah yang diberikan oleh Pak Miskapun dan kawan-kawan yang ada di depan itu. Pak Misbakun kan yang beri semangat saya. Ekonomi harus tinggi. Kalau tidak tinggi, kita bukan hanya akan ketimpangan makin banyak, tapi middle income trap ada di depan kita. Nah, sekarang kita sudah sepakat bersama Komisi 11, kita ingin pertumbuhan tinggi. Tapi tidak cukup pertumbuhan ekonomi tinggi, kita ingin juga berkualitas. Dalam perjalanan saya menjelang 2 tahun menjadi Menteri Bappenas, loh, pertumbuhan tinggi ada yang di atas 20%. Ada yang di atas 8%, ada yang di atas 10%, tapi ketimpangannya juga luar biasa. Indeks gininya juga luar biasa tingginya. Ini kan menjadi persoalan kita. Nah, sekarang Pak Dolfi ingin supaya kita bersama-sama mengawasi. Saya sekarang makin sadar bahwa hubungan antara Kementerian Bappenas dan Komisi 11 itu seperti satu keping mata uang. Saya nggak bisa jalan sendiri kalau tidak didukung Bapak, dan saya kira Bapak akan lebih efektif bekerja kalau bersama-sama di Bappenas. Bapak di Komisi Perencanaan dan sekaligus penganggaran. OJK dari sini. Kami berkewajiban merencanakan. Nah, sekarang bagaimana supaya ini bersama-sama kita kerjakan? Jadi Pak Turino bantu kami. Saya serius ini, benar-benar serius, karena apa ya, tadi yang disampaikan oleh Ibu dari PKS, Bu, saya catat tadi, Bu Anies. Jadi begini, Bu, saya kan 5 tahun saya menemani Pak Bungaran. Anggaran Kementerian Pertanian pada waktu saya masuk 1,9.
Presidennya 2 kali, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati. Anggaran yang diterima oleh Kementerian Pertanian 1,9 triliun. Saya meninggalkan Kementerian Bappenas 3,1 triliun. Coba prestasinya Kementerian Bappenas. Pertumbuhan tertinggi kelapa sawit pada periode Pak Bungaran. Produksi gula tertinggi pada periode Pak Bungaran. Produksi ayam tertinggi pada periode itu. Berapa anggaran pemerintah? Nggak ada. Kenapa kita bisa begitu? Karena ada anggaran yang memang harus dilakukan oleh pemerintah dan yang tidak perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi Pak Dolfi tadi mengatakan sebagian besar untuk ASN, kita periksa saja sama-sama. Jangan Bappenas diminta meriksa. Sebelum kita periksa, anggaran kita juga rendah. Bagaimana kita mau periksa? Tapi begini Pak, saya terus terang dengan pertemuan malam ini, yang tadi Ibu Muamanah atau yang lain minta pertemuan kalau bisa setahun 3-4 kali, kalau perlu tiap bulan kita rumuskan bersama. Supaya pemerintah kita bersama-sama menyelesaikan tugas mulia ini. Kalau saya mengatakan kertas kerja, memang kita ingin bekerja. Pekerjaan apa ukurannya? Mau kita angka pizza kita terendah di ASEAN? Mau kita dianggap negara paling miskin di ASEAN? Dengan sumber daya seperti ini. Itu juga yang dicita-citakan Presiden Prabowo. Kalau Pak Prabowo nggak punya cita-cita itu, saya nggak mau ikut di sini. Jadi kalau Bapak-Bapak punya cita-cita seperti itu, mari kita kerjakan sama-sama. Saya membayangkan MBG itu akan jadi cita-cita mulia. Sekarang di tengah jalan persoalan ini, untung baru sekarang kita temukan. Mari kita bongkar itu semua. Dan MBG dibongkar sendiri oleh Presiden Prabowo. Nah sekarang, mari kita lihat sama-sama di komisi ini. Ada satu contoh yang menarik yang dikerjakan oleh Kementerian Bappenas yang tadi disampaikan oleh Pak Dolfi. Beberapa hari setelah kejadian bencana, saya panggil Deputi Kewilayahan, saya katakan, siap kita merencanakan, siap Pak. Sebelum 3 bulan deadline harus selesai, selesai. Rencana induk diselesaikan jauh sebelum deadline terjadi. Berapa anggaran yang diminta pada waktu awal? 200 triliun. Pak Medril, enggak bisa Pak, kebanyakan. Berapa dipangkas? 100 triliun. Apa akibatnya? Berantem sama pimpinan di daerah. Tapi deputi kami bisa menyelesaikan. Nah, apakah ini juga bisa kita selesaikan di Kementerian Bappenas bersama dengan kementerian lain? Saya kira kalau Komisi 11 bersama kita, saya bisa. Saya yakin kita bisa. Kita dukung, Pak. Nah, kalau kita dukung, mari kita bagi. Kita bagi kertas kerja ini antara Kementerian PPN Bappenas dengan DPR. Kita kelompok-kelompokkan. Bappenas ini kan menyelesaikan tugas kementerian lembaga dari perencanaan dan perencanaannya. Apakah Bappenas bisa? Ya harus bisa. Kalau nggak bisa, siapa lagi yang bisa? Nah, cuma batas bisanya di mana? Bappenas menyelesaikan pembentukan badan gizi sampai dalam penyelesaian paling tidak 50 juta penerima manfaat jalan. Tapi begitu naik kan ada masalah. Apakah itu tanggung jawab Bappenas? Pada saat perencanaan, Bappenas bertanggung jawab. Tapi pada saat implementasi,
Ya mari kita selesaikan sama-sama. Itu nanti akan terjadi di KDMP, terjadi di Kampung Nelayan, terjadi di mana-mana. Nah sekarang Bappenas sudah men-streamline dari program jangka panjang nasional, rencana jangka menengah nasional, jadi asta-cita oleh Presiden, diringkas lagi menjadi program kerja prioritas nasional. Apakah prioritasnya harus 8? Itu kan prioritas Presiden yang harus kita kawal. Dan itu prioritas semua kementerian lembaga. Tujuannya untuk apa? Tadi, tumbuh lebih cepat, tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Mari kita rencanakan bersama-sama. Jadi Pak Dolfi, saya terus terang, meskipun kalau Anda tanya saya deg-degan, tapi saya bersyukur. Pertanyaan ini mendorong saya membuat jawaban seperti ini juga. Mari kita bagi-bagi. Jadi setiap deputi ada klaster bersama-sama DPR Komisi 11. Nah, kalau dengan demikian, maka Bapak-Bapak dari Komisi 11, dari sisi perencanaan dan penganggaran, sama-sama bekerja bersama Bappenas untuk memeriksa kementerian yang lain. Supaya kita punya cita-cita yang sama. Tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Mohon maaf, saya agak emosi, tapi ya, kan kalau emosi untuk tujuan baik, kenapa tidak? Pak Dakiri, saya senang karena Bapak pernah jadi Menteri Tenaga Kerja, kan? Ini sangat sederhana penyelesaiannya. Negara-negara lain butuh tenaga kerja kita. Orang Jepang sekarang membutuhkan tenaga kerja kita hanya dibekali bahasa Jepang sederhana yang bisa dia survive, bisa nyopir dengan baik, sudah sopir banyak sekali. Caregiver kurang banyak apa? Kalau kita ke Jerman, asal dia B1, sudah bekerja apa saja. Ini dengan cepat akan meningkatkan devisa negara. Tapi toh, kita kan perlu dukungan Bapak yang pernah jadi menteri. Ini contoh yang sederhana. Jadi Bu Anies tadi mengatakan satu data. Ya memang kita perlu satu data. Tanpa ada satu data, maka kita akan sulit membangun Indonesia. Kami membutuhkan dukungan Bapak. Alhamdulillah. Undang-undang satu data Indonesia datang dari DPR, bukan datang dari pemerintah. Datang dari DPR. Tanpa satu data, kita akan kesulitan selamanya. Terima kasih, sampaikan ke Pak Martin nanti. Pak Martin akan mengawal undang-undang satu data. Pak Charles sudah mengingatkan, kita perlu satu data. Dan kenapa Bappenas bisa bekerja dengan baik? Karena kita punya data kependudukan yang baik. Saya tidak mau berpanjang lebar soal ini. Saya hanya ingin menyampaikan malam ini, Pak Misbakum, Pak Dolfi, Pak Ahmad Takiri, dan Bapak semua, saya membutuhkan dukungan Bapak. Saya tidak mau berpanjang lebar, karena ini sudah sampai pada titik there is no point of return. Yang kita lakukan hanya maju. Ya Pak ya, mohon maaf kalau saya terlalu kencang jawabnya. Ya. Tapi terima kasih. Mau merespon Izin juga pimpinan. Boleh merespon? Silakan Pak. Izin merespon Pak Menteri. Ya terima kasih Pak, respon Pak Menteri. Tapi tetap saja Pak, saya ingin dari Bappenas juga secara internal hubungan dengan kementerian lembaga di dalam kewenangan yang Bapak miliki itu dipertajam Pak. Ya, Pak. Sehingga benar-benar kementerian lembaga itu arahnya seperti yang kita inginkan bersama. Kalau dari hulunya saja sudah menyimpang, makin ke sana makin. Nah, kalau Bapak bisa kendalikan dari tahap hulu tadi, Pak, sampai menetapkan rencana ini clear, maka dalam mengendalikan Bapak lebih mudah. Dalam mengevaluasi, kami akan ikut membantu. Tapi kalau dari awalnya saja sudah nggak clear, Pak,
bagaimana kita mau memastikan, Pak? Iya. Nah, itu yang kami ingin, Pak. Iya. Bappenas dari waktu ke waktu Iya. memperkuat fungsi perencanaan dengan KL. Iya, Pak. Forumnya yang saya tahu itu trilateral itu, Pak. Iya, Pak. Harus berani, Pak. Coret, ini nggak setuju, ini nggak sesuai asta cita, nggak sesuai RPJMN. Iya, iya. Coret, Ya. gitu, Pak. Sehingga ketika Bapak menetapkan, itu sudah filter. Sudah difilter. Ya, ya. Sesuai dengan asta cita, sesuai dengan RPJMN. Waktu Bapak mengevaluasi, datang ke kami datangin KL-KL yang tidak sesuai itu. Ah. Gitu cara kerjanya, Pak. Jadi kita kerjanya dari hulu ke hilir. Ya. Di hulunya Bapak, Ya. di hilir, di bagian evaluasi kita bersama-sama Ya. dalam fungsi pengawasan DPR. Gitu, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Saya nanti paling enggak selain minta Pak Dakir yang pernah jadi menteri, Pak Kardaya pernah jadi dirjen, dan kalau saya coret-coret, Bapak tahu siapa yang ngadunya kemana? Ke teman-teman Bapak di komisi lain. Jadi nanti tolong kami dikawal juga kalau menghadapi teman-teman Bapak di komisi lain. Itu aja. Ya Pak Kardaya, kan kita sama-sama Pak. Makanya saya bilang, Komisi 11 dengan Bappenas itu seperti satu keping mata uang. Kalau zaman dulu ada 50 sama burung, dilempar ke atas kadang-kadang burung, kadang-kadang 50. Bapak lapor ke kita dong. Misalnya ini nggak sesuai RPJMN, nggak sesuai ini. Ada mitra mana yang memaksakan, lapor ke kita dong. Di sini Oke, kan Pak. pimpinannya hebat-hebat semua nih, Pak. Ya, Ada yang jalurnya udah ke langitan semua. ya udah Pak. Jadi gitu ya Pak. Tapi gini Pak, ini saya udah agak tenang sedikit. Nanti teman-teman akan menuliskan. Setelah dituliskan kita bahas lagi. Jangan cuma hanya pas mendekati urusan anggaran saja. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya benar-benar mohon maaf ini kalau tiba-tiba kekencengan Pak Charles, jangan ketawa. Saya Pimpinan izin pimpinan. Saya ingin menanggapi karena tadi secara khusus disebutkan oleh Pak Menteri. Sebentar Pak Aris, saya belum mengizinkan Bapak. Bapak baru minta izin, saya belum mengizinkan. Silakan Pak Aris. Baik, terima kasih pimpinan. Ini karena tadi disebut secara khusus, maka rasanya perlu ditanggapi. Dari pernyataan-pernyataan saya di pertemuan sebelumnya, rasanya Pak Menteri belum paham. Ya, bahwa tentu saya mendukung pertumbuhan yang tinggi, tapi realistis. Ya, dari awal saya katakan berkali-kali, masang angka tinggi mah gampang, Pak. Ngerubah angka 6 menjadi 7, menjadi 8, itu gampang sekali. Realistis. Bagaimana kemudian angka itu diterjemahkan? Ya kan? Tadi Pak Dolvi sudah ngasih cara tuh. Ya, dampaknya dirasakan bagi masyarakat. Dan pertumbuhan itu bukan pertumbuhan yang hanya berhenti pada angka, tapi pertumbuhan yang dirasakan oleh masyarakat. Tadi salah satu tool sudah disajikan. Jadi salah benar kalau adalah salah, kalau Haris menginginkan pertumbuhan rendah. Jelas saya menginginkan pertumbuhan yang tinggi karena hanya itu satu-satunya cara untuk keluar dari middle income trap. Rasanya itu perlu dibetulkan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih.